Di video sebelumnya kita diperlihatkan Sakura yang baru masuk ke SMA Piyurin, sekolah sekumpulan para preman baik pelindung kota yang disebut Bopurin. Sakura yang menganggap sekolahnya itu sangatlah edan, nyatanya mereka sangatlah baik, mau menolong siapapun bahkan rela berkorban demi melindungi para warga. Hingga suatu hari kejadian yang tidak terduga pun terjadi, yang dimana Sakura harus berurusan dengan geng tetangga yang disebut geng Sisi Toren. Lalu di akhir video, Sakura benar-benar dibuat terkejut ketika dipertemukan dengan sang pemimpin Bopurin yang terlihat biasa-biasa saja namun sangat dihormati oleh para anggotanya. Lantas seperti apakah kisah selanjutnya? Mari kita langsung gaskan saja. Rau. Oh, Hiragi. Dade, barbecue da na. Ya, di sini Acuy melapor telah terjadi masalah dan sungguh herannya Sakura ketika Umemiya berkata sudah tahu, tapi nyatanya malah membahas masalah bibit tanaman. Si Acuy pun mencoba menjelaskan, namun nyambungnya itu malah bahas terong lah, paprika lah, tapi nggak bahas melon sih. Ketika Sakura ragu dia Umemiya atau bukan, yang marah malah si Sugishita. Alhasil Umemiya pun langsung membahas tanaman tomat. Nggak nyambung saat. Sabar bang, lanjut bang. Ya lanjut. Nah, di sini Acuy sama Sakura udah mesem banget tuh mukanya. Sementara Suo menyuruh untuk bersabar sama si Sasaki yang menjadi korban. Ya, meski Umemiya terlihat lawak gitu ya, Sakura tetap penasaran kenapa bisa semua orang begitu patuh ketika mendengar suara Umemiya. Nah, karena sudah teramat kesal, sontaklah Sasaki mengungkapkan masalahnya, yang dimana awalnya dirinya mengejar penguntil di pusat perbelanjaan, namun tanpa sadar ia telah memasuki wilayah Sisi Toren. Sasaki mengakui bahwa dirinya sangat terobsesi dengan geng Bopurin, namun kali ini ia sangat merasa bersalah karena telah menjadi pemicu peperangan antar geng. Dikira akan dimarahi gitu, namun nyatanya Umemiya malah balik berterima kasih karena Sasaki mencoba melindungi kota. Dan sambil tersenyum, Umemiya berkata sisanya biar abang yang atasi. Tapi tiba-tiba Umemiya tertawa ketika mendengar bahwa Sasaki ditolong oleh Sakura dengan cara menendang para anggota geng Sisi Toren. Jelas heran lah semuanya. Sementara si Acuy nggak kuat nahan sakit perutnya, dan Sakura mulai panik karena dirinya ditunjuk sebagai pemicu utama peperangan yang akan terjadi. Ya, di sini Sakura mencoba menjelaskan bahwa dirinya tidak suka dengan geng kintil yang mengaku kekuatan adalah segalanya, tapi malah menindas orang yang lemah alias culun. Tiba-tiba Umemiya langsung mengusap kepala Sakura dan bilang bahwa dirinya setuju dengan ungkapan Sakura. Bahkan sangat berterima kasih karena Sakura telah melindungi warga kota sebanyak 2 kali. Selintas Sakura merasa aneh, perasaan hangat apa ini? Kenapa tubuhnya perlahan melemas? Apakah ini alasan mereka benar-benar patuh terhadap sang pemimpin karena merasa aman berada di sisinya? Ya, meski begitu Sakura tetap melawan dan merasa bete diperlakukan seperti itu. Tak lama Acuy mendapatkan sebuah telepon, namun langsung terputus. Dan tiba-tiba ya, sungguh tidak disangka sang ketua Sisi Toren bernama Tomiyama Choji telah datang ke sini seorang diri membantai para siswa SMA Piyurin. Jelas Nirei sangat panik karena peperangan antar geng akan segera terjadi. Berbeda dengan Sakura yang nampak senang ingin segera bertarung dengan sosok yang dianggap paling kuat di Sisi Toren. Namun tiba-tiba ya, entah kenapa di sini Sakura merasakan Umemiya yang sangat berbeda. Ekspresinya, ucapannya, bahkan auranya membuat Sakura tidak bisa bergerak. Seperti yang kita lihat, Umemiya nampak serius meminta bawahannya untuk dikembalikan. Dan Sakura bertanya-tanya monster seperti apa itu si Tomiyama yang masih bisa tertawa bahkan berperilaku aneh di hadapan Umemiya. Nah, untuk menyelesaikan masalah ini, Umemiya menegaskan bahwa kita sudah impas, yang dimana Tomiyama sudah membuat anggota Bopurin pada tumbang. Tapi Tomiyama tidak mau mendengar dan langsung menyerang. Ya, dengan santunya Tomiyama menyuruh Umemiya untuk menyerang balik. Sambil menunjuk, Tomiyama menegaskan bahwa dirinya sangat menginginkan Umemiya. Lantas karena ditanya apa alasan Tomiyama menyukai gelut, Tomiyama menjelaskan bahwa dirinya merasa bosan berada di puncak Sisi Toren. Dan ia merasa tidak adil melihat Umemiya yang nampak bahagia berada di puncak Bopurin. Maka dari itu, Tomiyama ingin merebut Bopurin menjadi miliknya.
Jelas di sini Umemiya sangat miris mendengarnya karena Tomiyama seperti telah mengalami hidup yang berat. Tiba-tiba rombongan dari sisi Toren pun telah datang. Dan Togame sedikit memberi saran untuk jangan sendirian jika tidak mau kalah. Sontaklah Sakura dan yang lainnya langsung pasang badan, tak mau lagi mendengarkan Umemiya yang menyuruhnya untuk diam. Jelas di sini Umemiya senang melihat jiwa mereka yang sangat berkobar demi sang pemimpin yang tidak mau dikepung. Ya, karena Tomiyama sangat ingin berduel dengan Umemiya, Togame memperingatkan Tomiyama untuk melihat sekitaran yang tidak mungkin menjadi arena duel 1 lawan 1. Sontaklah Umemiya menyuruh seluruh siswa Pyurin untuk tidak bergerak sedikit pun, biar urusan di sini dirinya lah yang akan mengurus. Lantas Umemiya menerima tawaran duel, asalkan Tomiyama membawa pasukannya mundur dari wilayah ini. Tiba-tiba para junior saling menyinir satu sama lain, bahkan Togame pun ikut menyinir. Hari sudah gelap, takkan bisa melihat wajah mereka yang bonyok. Sontaklah Sakura membalas, bertanya bagaimana caramu melihat wajah sendiri yang bonyok. Wow, asik nih. Nah, agar semakin menarik, Tomiyama menyarankan untuk saling berduel agar nampak seperti festival gelut, dan Togame menyetujui hal itu. Tapi menurut Umemiya itu tidak perlu. Tapi para junior sangat semangat ingin menghajar bebenguk mereka. Alhasil mau tak mau Umemiya pun setuju, yang dimana Umemiya akan bertarung melawan Tomiyama, Sakura melawan Togame, Suo melawan Shikehead, Sugishita melawan Shikehead. Dan tiba-tiba si Acuy ingin juga ikutan melawan orang yang ia kenal, yaitu Sakokota. Hiiragi-san, それぞれのチームをかけてみんな喧嘩しよう。 Singkat cerita, maghrib menjelang malam, Sakura bersama ketiga temannya makan bareng di kedai Kotoha. Di sini Nirei nampak panik dan rariweuh tepararugu gitu ya, takut peperangan akan terjadi, bahkan takut Bopurin direbut oleh sisi Toren jika Umemiya kalah. Dipelototin lah sama si Sugishita. Kotoha yang kesal pun mengingatkan pada Nirei untuk percaya bahwa Bopurin dipenuhi orang-orang yang kuat. Tak lama kemudian tiba-tiba Umemiya datang, langsung bersikap manis di hadapan Kotoha. Bahkan menunjukkan benih pohon jambu yang sudah mulai tumbuh dewasa. Tiba-tiba Sakura wajahnya memerah menganggap Kotoha pacarnya Umemiya. Jelas bukanlah kata mereka berdua. Dan dengan penuh senyum, Umemiya mengaku bahwa Kotoha adalah adiknya. Tapi nyatanya bukan. Lah terus apa tuh? Ya, ternyata Umemiya dan Kotoha hidup bersama di sebuah panti asuhan dan Umemiya sangat menyayangi Kotoha sebagai adik. Langsung lega lah itu si Sakura. Tapi jadi salah paham tuh, apakah Sakura mulai ada rasa sama si Kotoha? Rasa apa sih, Bang? Halah, bocil nggak usah tahu. Tapi di sini Sakura terheran ketika Kotoha mengungkapkan bahwa umurnya baru 16 tahun, tapi kelihatannya kayak sudah mbak gitu. Langsung dilempar lah pakai kursi. Waduh, ini si Sugishita kayaknya spesialis kursi deh. Dari awal lempar-lempar kursi mulu, ya. Dan entah kenapa Umemiya nampak menakutkan sekali. Nah, Acuy pun mengingatkan pada Sakura bahwa inilah alasan kenapa Umemiya tidak boleh tahu jika Kotoha dalam bahaya. Itu karena Umemiya pasti akan ngamuk. Nah, ketika teringat masa lalu, Acuy membicarakan sisi Toren yang jadi berbeda tidak seperti yang dulu. Setahu Acuy, sisi Toren memang berdarah panas, menjunjung tinggi kekuatan adalah segalanya. Tapi dulu sisi Toren tidak pernah menyentuh anak SMP. Dan dulu juga Bopurin pernah berperang melawan sisi Toren dengan pertarungan yang sangat menyenangkan. Namun saat ini sisi Toren sudah berbeda setelah Tomiyama menjadi pemimpin, yang dimana ia selalu mencari perkara sepihak, alias orang random asal serang tidak melihat lawan. Intinya sisi Toren telah mendapatkan banyak rumor yang buruk. Ya, menurut Umemiya penyebabnya hanyalah satu, yaitu Tomiyama, dan Umemiya akan berbicara dengannya besok. Jelas di sini Sakura heran, loh kok bicara, bukannya kita itu akan gelut? Nah, disinilah Umemiya menjelaskan satu hal bagian penting bagi seorang petarung, yaitu berbicara lewat tinju, yang dimana tinju memiliki bahasa melebihi kata-kata yang hanya bisa dimengerti oleh kita. Nah, karena hari sudah malam, mereka semua pun pada bubar. Sebelum pergi, Sasaki mengucapkan terima kasih yang lupa ia ucapkan pada Sakura dan Sugishita. Jelas malulah itu si Sakura, bilang bukan bertarung untukmu. Sontaklah Kotoha memarahi Sakura untuk lebih gentle sebagai kakak kelas, yaitu mengucapkan serahkan pada abang. Anjay. Ya, ketika berjalan sendirian, Sakura bergumam bahwa ia tidak pernah menyangka bahwa gelut adalah komunikasi dan tinju adalah sebuah bahasa. Singkat cerita, esok hari pagi pun tiba. Sakura bersama yang lainnya mulai memasuki perbatasan sisi Toren. Di sini Sakura terus berpikir bahwa dirinya belum pernah bertarung selain demi dirinya sendiri. Namun meski begitu, entah kenapa saat ini Sakura merasa takkan pernah kalah melebihi dari biasanya.
Ya, ketika sampai Umemiya disambut dengan baik dan langsung diantar menuju markas sisi Toren. Terlihat kota ini hanya dipenuhi toko bar. Lalu tiba-tiba Sakura penasaran kenapa Nirei ikut ke sini padahal Nirei tidak memiliki urusan apapun. Ya, di sini Nirei mencoba menjelaskan bahwa dirinya hanya ingin belajar karena dirinya termasuk anggota Bopurin. Jelas kesel itu si Sakura. Si Acuy malah ikut kesel. Dah lah. 柊はもう少し肩の力頼もしいじゃないの。おい、早く早く。 Nah, singkat cerita mereka semua telah sampai di markas besar sisi Toren, lebih tepatnya di sebuah gedung bekas bioskop. シシトーレンの根城へ。よー。確かにこれは猛獣の檻だ。ほら、つらいつらい。 Ya, meski yang lainnya tetap santuy-santuy saja gitu ya, tapi Nirei benar-benar dibuat kaget ketakutan pengen pulang. Lantas Sakura menegaskan jika ingin belajar, angkat kepalamu dan tetaplah lihat ke depan sana. Nah, lalu Tomiyama mulai menyambut para penonton untuk bersiap melihat sebuah pertunjukan yang sangat luar binasa. Lantas Umemiya mencoba menenangkan para junior agar tetap santuy karena kemenangan yang dihitung hanyalah pertarungan antara Umemiya melawan Tomiyama. Tapi Sakura menegaskan bahwa dirinya tidak peduli dihitung atau tidak, yang pasti dirinya tidak memiliki niat untuk kalah. Jelas Umemiya senang melihat semangat Sakura yang sangat berkobar. Nah, untuk pertandingan pertama si Kehet ini ingin maju duluan melawan Sugishita. Sebelum naik ke panggung, Sakura menegaskan bahwa urusan kita belum selesai. Dengan kata lain, jangan sampai kalah sebelum dikalahkan oleh Sakura. に負けるやつだ、二度とやりたくねえ。 Di bangku penonton, Nirei begitu rariweh menyebutkan data si Kehet yang mampu mematahkan tulang lawannya dengan sekali hantam. Tapi menurut Suo, Sugishita pun sama-sama pernah melakukan itu. Tapi menurut Umemiya sangat sayang sekali jika Sugishita disamakan dengan si Kehet itu. Seperti yang kita lihat ketika pertarungan dimulai, si Kehet melakukan tipuan supaya Sugishita berpaling. Dan di ketika itu, si Kehet langsung menghantam. Namun apa yang terjadi? Ya, hanya dengan satu cengkraman si Kehet langsung tumbang tak berdaya, ngagoler di lantai bahkan sampai pingsan. Jelas semuanya langsung terkejut terutama Nirei. Tapi Tomiyama begitu senang melihat orang kuat meski itu adalah musuhnya. Jelas di sini Nirei makin heran melihat kelakuan Tomiyama yang agak-agak eblek. Bahkan ia menganggap bahwa sisi Toren dipenuhi orang-orang edan alias aneh. Sementara Umemiya begitu bangga punya junior yang hebat dan Sakura keceplosan mengakui kehebatan Sugishita. Namun semuanya langsung terheran ketika melihat kelakuan anggota sisi Toren yang membuang orang begitu saja ketika kalah dalam pertarungan alias dianggap lemah, tidak pantas lagi berada di sisi Toren. Jelas di sini Sakura muak melihat mereka-mereka yang kroco sosokan merasa kuat, dan menurut Suo mereka itu beneran kroco karena tidak pernah mengerti kalau belum pernah merasakan kalah. Ketika akan terjadi perkelahian, sontak mereka langsung ketakutan ketika dipelototi Tomiyama untuk jangan mengganggu acara. Nah, untuk pertarungan selanjutnya Sakura sudah tidak sabar ingin maju duluan. Tapi Suo bilang tidak boleh karena saat ini adalah gilirannya bertarung melawan si Kehet yang suka gigit jari. Sebelum naik ke panggung, Suo berkata pada Sakura bahwa Sakura adalah orang yang bodoh, memiliki otak kopong yang bermimpi ingin menggapai puncak. Namun meski begitu, menurut Suo, Sakura sangat keren karena kata-kata dan tindakan Sakura memiliki inti yang kokoh alias bukan sekedar bacotan saja. Maka dari itu Suo juga akan berjuang alias takkan kalah dari Sakura untuk menggapai puncak. Di bangku penonton, Sakura begitu penasaran menanyakan data tentang Suo pada Nirei. Menurut Nirei, Suo memang sudah terkenal sejak SMP, namun tidak ada data secara detail mengenai Suo menang dari siapa dan berapa kali ia menang ketika bertarung. Alias benar-benar tidak ada yang tahu, bahkan Acuy pun dan Umemiya pun tidak tahu. Namun menurut pandangan Umemiya, sejak pertama kali ia bertemu dengannya, Suo terlihat seperti orang yang baik. Ya, di sini terlihat si Kehet begitu gelisah melihat rekannya yang tadi dikalahkan, bahkan langsung dibuang begitu saja. Menurut Suo, si Kehet ini agak lain, tidak seperti anggota sisi Toren yang lainnya yang enggak peduli dengan rekannya yang lemah. Ternyata si Kehet ini adalah teman seperjuangan si Kehet yang tadi. Ya, entah kenapa di sini Sakura begitu penasaran kenapa bisa tatapan dingin yang dimiliki Suo malah dianggap sebagai orang baik oleh Umemiya. Dan tiba-tiba ya, semua orang dibuat terkejut dengan gerakan Suo yang dalam sekejap berubah posisi. Bahkan berkali-kali si Kehet dijatuhkan begitu saja dalam sekejap.
Ya, melihat Shikehead yang terus-terusan terjatuh membuat para penonton muak melihatnya. Sementara Suo terus menyinir Shikehead yang nampak seperti bocah SD yang belum dewasa. Dan Suo mengajak Shikehead untuk dewasa bersama-sama. Ya, di sini Shikehead benar-benar kesal karena Suo terus mengatakan hal yang ia tidak mengerti. Dan ia semakin kesal dengan para penonton yang terus teriak-teriak menghina dirinya. Sementara Umemiya hanya tertawa, ternyata Suo bukanlah orang yang baik. Dan Sakura pun menyadari hal itu sejak awal. Karena sebenarnya Suo sangatlah buruk. Yang dimana Suo sengaja tidak membuatnya tumbang, tapi terus-terusan dibuat terjatuh di lantai. Dengan kata lain, pertarungan ini sengaja dibuat untuk mempermalukan Shikehead sekaligus mempermalukan Sisi Toren. Anjay, kelas. Nah, di sini Sakura sempat bertanya bagaimana caranya membuat Suo untuk bertarung secara serius. Dan saat ini Suo tak henti-hentinya mempermalukan Shikehead hingga benar-benar membuat Shikehead merasa frustasi. Shikehead pun makin panik ketika melihat tatapan Togame di bangku penonton, yang dimana setelah ini pasti dirinya akan mengalami seperti rekan-rekannya yang sebelumnya, dibuang dan diinjak-injak. Di saat itulah Suo bertanya apakah Shikehead sudah menemukan jawaban arti dari sebuah kedewasaan. Lah ini Shikehead malah teriak histeris dan... Ya, sontak badannya langsung berhenti ketika kaki Suo sudah ada di depan bebenguknya. Disinilah Suo menjelaskan bahwa dirinya tahu apa yang ada di pikiran Shikehead, yaitu rasa frustasi membayangkan nasibnya yang akan berakhir sama seperti rekan-rekannya yang kalah. Dan itulah jawaban dari sebuah kedewasaan, yaitu membuat imajinasi menjadi nyata supaya Shikehead sadar diri. Dan ketika semakin dipermalukan, Togame menyuruh Suo untuk menghentikan pertarungan ini karena Shikehead sudah dianggap bukan anggota Sisi Toren. Sambil berjalan, Suo menjelaskan sejelas-jelasnya bahwa kedewasaan artinya bisa memahami dan berempati dengan perasaan orang lain. Dan agar membuat seseorang menjadi dewasa diperlukan imajinasi serta pengalaman. Dengan kata lain, yang nggak ada otaknya memang harus diberi pelajaran dengan pengalaman yang setimpal. Contohnya saat ini, merasakan kalah bisa memahami perasaan orang yang kalah, dan merasa malu bisa memahami orang yang pernah dipermalukan, merasa ditindas bisa memahami orang yang pernah ditindas, merasa sakit bisa memahami orang yang pernah disakiti. Ya, segitu dulu bro ceritanya. Asli ini anime seru banget bro. Apalagi grafisnya itu loh, anjir. Dan pertarungannya benar-benar nggak bikin boring bro. Selebihnya banyak pesan moral banget di anime ini. Nggak usah disebutin lah, kalian pasti udah tahu. Yang pasti ini anime benar-benar harus lanjut sampai akhir. Gue penasaran apa yang akan disampaikan anime ini di akhir episode. Mudah-mudahan kelanjutannya nggak bikin kecewa dari segi alur ceritanya ya. Kalau dari segi grafisnya mah udah oke banget nih anime. Ya begitulah. Ya jadi wesi. Yang artinya halo para pemirsa yang budiman dan baik hati, jangan lupa like dan subrek-nya ya supaya Bang Ultranya makin semangat untuk membuat konten-konten terbarunya sambil menikmati secangkir kopi yang ditemani manisan buah melon, semangka, mangga dan buah-buahan lainnya. Pokoknya mah harus beli sendiri ya pemirsa, jangan ambil dari halaman tetangga. Dan ingat, setiap konten yang ditonton ambil baiknya, buang buruknya. Terima kasih telah menonton. Sayonara, goodbye. Ingat ya, jangan lupa bahagia ya pemirsa.